Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Ini kitabnya Al-Qaulul Mufid fi Hukmi Mukabbiri Saut fil Masajid. Nah, jadi perkataan yang memberi faedah dalam membahas hukum mukabbiri saut, hukum pembesar suara, hukum mikrofon atau hukum penggunaan mikrofon dalam masjid-masjid. Ta'lif karangan Ki Haji Imaduddin Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. At-Tab'atus Tsaniyah cetakan yang kedua. Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang memproduksi buku ini dalam bentuk apapun, sebagian atau seluruhnya dengan cara mencetak, mengkopi, atau memindahkan ke dalam komputer dan CD. Jadi saya membacakan kitab ini, sebelumnya saya sudah minta izin ya, kepada murid beliau ya. Saya dapat PDF dari murid beliau. Jadi PDF ini tidak akan saya bagikan di sini ya, saya baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Qala al-faqir Imaduddin Al-Bantani. Berkatalah oleh al-faqir, siapa beliau? Ki Haji Imaduddin Al-Bantani. Alhamdulillahi rabbil alamin, bermula segala puji itu bagi Allah. Siapa Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, bermula salat dan salam itu senantiasa tercurah kepada junjungan kita. Siapa beliau? Muhammadin, Nabi Muhammad, khairil alamin, sebaik-baik dari seluruh alam. Wa ala alihi tahirin, dan selawat dan salam kepada keluarganya Nabi yang suci. Wa sahbihi tayyibin, dan kepada sahabatnya beliau yang tayyib-tayyib. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarruan wa khifah. Seru olehmu, panggil olehmu akan Tuhan kamu dalam keadaan tadarru, rendah diri, wa khifah, dan suara rendah. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai akan orang yang melampaui batas. Al-A'raf 55. Wa qala subhanahu wa ta'ala aidan, berkata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pula, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Maryam, ini adalah menyebut rahmat Tuhanmu. Zikru rahmati rabbika 'abdahu. Ini adalah menyebutkan rahmat Tuhanmu kepada Zakaria. Siapa Zakaria? Kepada hambanya Allah. Siapa hambanya Allah? Zakaria. Idznada rabbahu, ketika memanggil ianya Zakaria alaihissalam rabbahu akan Tuhannya, nidaan khafiyya, akan seruan yang halus. Jadi di sini ini semacam bara'ah istihlal ya. Beliau membawakan beberapa kalimat atau kalam yang menunjukkan tentang isi kitab. Antara lain bahwa memang anjuran kita memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suara rendah. Maryam ayat 3, 2 dan 3. Wa qala ta'ala aidan, berkata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pula, wazkur rabbaka fi nafsika, sebut olehmu akan Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan, dalam keadaan merendah diri, wa khifatan, dan dalam keadaan sunyi, suaranya rendah, wa dunal jahri, ketiadaan membesarkan suara, minal qauli, dari perkataan, bil ghudwi wal asali, di pagi dan di petang, wala takun minal ghafilin, jangan jadilah kamu itu dari golongan orang-orang yang lalai. Wa hadhihi risalatun latifatun, ini adalah satu risalah yang kecil, latifah yang kecil, samaituha, yang saya namakan akannya risalah Al-Qaulul Mufid fi Hukmi Mukabbiri Saut fil Masajid. Aku namakan akan ini risalah akan Qaulul Mufidah, perkataan yang memberi faedah, fi hukmi, dalam membahas hukum mikrofon, fil masajid, penggunaan mikrofon dalam masjid. Wada'tuha lamman tasyara bainan nas mubahasatin. Saya buat akan ini risalah lamma manakala intasyara, bertebaran di antara manusia oleh mubahasatun, oleh kajian-kajian,
baina may yara annahu minal wasaili syar'iyyah, di antara orang-orang yang melihat ia bahwa sungguhnya mikrofon itu sebahagian dari wasilah-wasilah yang syar'i, hatta yudkhila 'alal umuril matlubah, hingga memasukkan ia atau hingga masuk ia, hatta yadkhula, hingga masuk ianya mikrofon di atas perkara-perkara yang dianjurkan dalam agama. Wa baina may yara annahu mamnu'un, dan di antara orang-orang yang berpendapat ya bahwa sungguhnya mikrofon itu terlarang. Kenapa? Liddararil mutarattabi alaih, karena ada mudarat-mudarat yang terjadi, ianya mudarat di atasnya mikrofon. Jadi asal muasal kitab ini, beliau membuat kitab ini, kata beliau, manakala di masyarakat sudah menyebar ya, viral lah bahasa kita ya, tentang kajian-kajian, ada orang yang berpendapat bahwa mikrofon itu merupakan wasilah syar'i, sehingga dia bisa masuk dalam kategori hal-hal yang dianjurkan. Ada juga ulama-ulama yang menyatakan itu dilarang karena ada bahaya-bahayanya seperti mengganggu orang lain dan seterusnya. Nanti kita lihat. Fa amma may yara annahu minal wasaili syar'iyyati fa huwa yara annahu yajibu i'lamun nasi bidukhuli waqti shalah. Adapun bermula orang-orang yang berpandangan ia bahwa sungguhnya mikrofon itu sebahagian dari wasilah-wasilah syar'i, maka dianya orang itu berpendapat ia bahwa sungguh hal dan sya'an itu yajibu i'lamun nas, wajiblah memberitahukan kepada manusia tentang masuk waktu salat, wa isma'uhum, atau kepada i'lam, wajiblah oleh memperdengarkan mereka manusia apa yang diperdengarkan, qiraata, maf'ul isma, akan qiraatal Quran, akan pembacaan Quran, wal wa'dha, dan akan nasihat, wal khutbata, akan khutbah, wad durusa, dan akan kajian-kajian, wal muhadarati, dan akan muhadarah. Orang-orang atau ulama-ulama yang berpandangan bahwa sungguh mikrofon itu sebahagian dari wasilah syar'i, maka orang ini berpandangan bahwa wajib kita memberitahukan kepada manusia sholat sudah masuk waktunya. Artinya tentunya dengan membesarkan suara biar masyarakat bisa dengar. Wajib juga memperdengarkan kepada manusia pembacaan Quran, pemberian nasihat, khutbah, kajian-kajian, muhadarah. Artinya diperdengarkan kepada orang-orang yang tidak bisa hadir ke masjid, misalkan kayak ibu-ibu kan. Karena yang sering ke masjid kan bapak-bapak, ibu-ibu tinggal di rumah. Jadi sehingga perlu mikrofon untuk memperdengarkan suara sampai ke rumah-rumah. Bihujjati ta'limi man fil buyuti, dengan hujjah. Jadi orang ini berpendapat kenapa perlu memperdengarkan semuanya kepada manusia, dengan alasan, dengan hujjah ta'limi man, mengajarkan orang-orang yang ada dalam rumah, minan nisa'i, dari para wanita, wa ashabil azar, dari orang-orang yang memiliki keuzuran, sehingga mereka tidak bisa hadir ke masjid, namun ilmu tetap mereka dapatkan dengan cara mendengar dari luar, dari mikrofon. Nah, itu alasannya. Wa amma man yara annahu mamnu'un, adapun orang-orang yang berpandangan ia bahwa sungguhnya mikrofon itu terlarang, fa huwa yara, maka dianya orang itu berpandangan ia anna fi mukabbiris sawit, bahwa sungguh dalam penggunaan mikrofon itu dararan mutarattaban, itu ada bahaya yang terjadi, ianya bahaya lil marodi, ini orang sakit maksudnya, bukan bagi sakit ya, ada ayanya. Lil marid mungkin ada ya, lil marid, atau lil mardo, kalau ada ya di sini mungkin ketinggalan jamak, bagi orang-orang yang sakit, kelihatannya jamak karena nisa jamak. Adapun orang-orang yang berpandangan ia bahwa sungguhnya mikrofon itu terlarang, maka dia berpandangan bahwa dalam penggunaan mikrofon itu bahaya yang terjadi terhadap lil mardo, bagi orang-orang yang sakit, lin nisa'i, untuk para wanita, wan niyam, untuk orang-orang yang tidur, wal ma'zurin, dan orang-orang yang diberi keuduran untuk tidak perlu hadir ke masjid, mereka sakit barangkali di rumah istirahat terganggu. Waman ladaihim a'malun, dan orang-orang yang di sisi mereka itu ada pekerjaan. Wa mutala'atu ilmin, orang-orang yang pada sisi mereka itu ada pengkajian ilmu, wa nahwuhum, dan seumpama mereka. Mutala'atu ilmin wa nahwuhum, dan wa nahwihim, dan seumpama mereka. Nahwi. Nah, orang yang melarang, ulama yang melarang penggunaan mikrofon luar ini maksudnya ya nanti. Karena terganggu, di luar sana ada orang yang kerja, kemudian butuh istirahat. Wanita-wanita yang kadang malam begadang jaga anak perlu istirahat juga.
Nah, jadi kalau penggunaan mikrofon terlalu berlebihan, bukan hanya berkenaan dengan adzan saja, ini ada ulama yang melarangnya. Nah, orang-orang di luar masjid barangkali yang sedang mutalaah ilmu belajar di rumahnya kan terganggu kalau ada suara. Fayakunu zalika kulhu sababan fi idzaihim. Maka adalah demikian, seluruhnya demikian itu menjadi sebab dalam menyakiti mereka wa'tidai ala hukukihim, melampaui, melanggar terhadap hak-hak mereka. Warisalati hadhihi, dan bermula kitab saya ini, risalah saya ini insyaallah taala tufasilu hukma kulli hadhil qadhiyah. Ini qadhiyah bukan fadhiyah. Menjelaskan, ia akan menguraikan, ia akan hukum ini permasalahan fil fusulil atiyah, di pasal-pasal yang akan datang. Ini kita baca cepat aja ya. Faslun, pasal hukmul azani bisti'mali mukabbiri sauti fil masajidil jami'i tabi'un li hukmil azani nafsi. Bermula hukum azan dengan penggunaan mikrofon di masjid jami. Masjid jami, masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Bermula penggunaan hukum azan dengan menggunakan mikrofon di masjid-masjid jami itu mengikuti bagi hukum azan nafsihi, dirinya azan. Dengan mengikuti bagi hukum azan fi kulli maktubatin, pada setiap salat maktubah. Bagaimana hukum azan dengan mikrofon luar yang besar itu suaranya? Oh, azan di masjid jami, masjid yang dilaksanakan jamaah Jumat di situ, itu mengikuti hukum azan itu sendiri. Hukum azan bagaimana? Sunnah. Berarti penggunaan mikrofon nanti sunnah. Karena memang dalam agama kita dianjurkan sunnah ya, azan untuk setiap waktu sholat. Berarti azan dengan mikrofon besar itu juga sunnah nanti. Wa qulna fil masjidil jami' duna ghairihi minal masajidi, dan kami katakan di masjid jami', fil masjidil jami', masjid utama. Kami katakan di masjid jami' duna ghairihi, ketiadaan selainnya masjid jami' minal masajidi, dari semua masjid. Kenapa? Li'annal aghlaba fi kulil masjidil jami'i fiha masajidu saghiratun. Karena yang sering, li'annal aghlab, karena yang sering pada setiap masjid jami itu, di dalamnya masjid jami itu ada masjid-masjid yang kecil, haulahu, di sekitarnya masjid jami. Yusalluna fiha, yang salatlah mereka dalamnya masjid-masjid kecil. Fi kulli maktubatin, dalam setiap salat maktubah. Jadi beliau menyatakan masjid jami, karena di setiap masjid jami pasti di sekitarnya ada musalla-musalla, masjid-masjid kecil ya, yang bahasa kita musalla. Ada masjid-masjid kecil yang orang pada sholat di situ di setiap maktubah. Enggak selalu pergi ke masjid utama. Wa yadhhabuna ilal masjidil jami' fi kulli jum'atin. Dan mereka pergi ke masjid jami' pada setiap Jumat saja. Li sholatil Jum'ah, untuk sholat Jumat. Nah, makanya beliau mengatakan azan di masjid jami' dengan pembesar suara mengikuti hukum azan itu sendiri. Jadi beliau menyatakan masjid jami' karena biar keluar masjid-masjid kecil seperti musalla. Fayusannul azanu bimukabbiri sauti minal masjidil jami'. Maka disunnahkan akan azan dengan pembesar suara dari masjid jami', masjid utama. Untuk apa azan? Li'ilami dukhuli waktu sholat, untuk memberitahukan masuk waktu sholat. Li ahli tilkal baladah, bagi penduduk desa itu. Nah, jadi yang sunnah azan pakai mikrofon besar ini di masjid utama, untuk memberitakan warga sekampung bahwa waktu sholat sudah tiba. Wala yusannu min ghairihi minal masajid, dan tidak disunnahkan akan dianya azan dengan pembesar suara. Kuncinya pembesar suara. Tidak disunnahkan akan dianya azan dengan mikrofon min ghairihi, dari selainnya masjid jami, minal masajidi, dari semua masjid. Ya, azan sunnah, tapi nggak sunnah pakai pembesar suara. Azan kecil aja. Kalaupun pakai pembesar suara berarti mic dalam, mikrofon dalam ya, bukan mikrofon luar. Kenapa nggak disunnah azan dari masjid-masjid kecil? Li'adamil hajati ilahi, karena tidak ada hajat kepadanya azan. Kenapa? Listima'in nasi bil adhani minal jami'i. Karena mendengarnya manusia dengan azan dari masjid jami'. Karena manusia sudah mendengar azan dari masjid utama. Nah itu. Lakin idza ba'udatil masafatu, tetapi apabila jauhlah oleh jarak. Kampung terlalu luas, masjid jami'nya satu, kadang suara di masjid jami' enggak sampai ya ke pelosok-pelosok kampung. Tetapi bila jauhlah oleh masafah jarak,
wala yusma'ul azanu minal jami, dan tidak didengarkan akan azan dari jami. Dari masjid jami azan tidak kedengaran kepada semuanya. Ketika itu fayusannul azanu bimukabbiri sauti min kulli masjidin. Maka disunnahkan azan dengan menggunakan pembesar suara dari seluruh masjid. Nah itu. Qala Nawawi fi Raudhah, berkatalah oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah anil azan, tentang azan. Apa kata Imam Nawawi? Fafil qaryati saghirati yakfi, maka dalam desa yang kecil memadai ya. Fa'il yakfi kembali kemana? Al-adhanu memadalah oleh adhan fi maudhi'in, pada satu tempat. Kata Imam Nawawi, kalau desanya kecil, cukup adhan di satu tempat saja. Wa fil baladil kabiri la budda minhu fi mawadhi'a. Dan pada negeri yang besar, tidak boleh tidak darinya negeri yang besar tidak boleh tidak daripadanya azan di negeri yang besar fi mawadhi'a, adalah beberapa tempat. Atas kutipan dalam kitab Raudhah inilah Kiai Himaduddin menyatakan bahwa azan pada dasarnya boleh menggunakan penggunaan suara mikrofon di masjid utama, masjid jamaah ya, masjid jamaah Jumat. Ketika azan di situ terdengar kepada seluruh desa. Adapun di musala-musala kecil tidak perlu azan pakai pembesar suara. Azan kecil saja, mikrofon dalam misalkan. Ya kan? Adapun tapi bila desa itu besar, azan di masjid jami, masjid utama tidak terdengar, ketika itu boleh azan di setiap musala dengan mikrofon. Nah itu yang pertama. Kemudian faslun in lam yasma'ul adzana bimukabbiri sauti minal masjidil jami fi masjidi. Bila tidak mendengar oleh mereka akan azan dengan mikrofon dari masjid jami. Tidak mendengar dalam masjidnya seseorang. Lakin sami'ul adzana bihi minal masjidil janib. Tetapi mendengar oleh mereka akan azan dengannya mukabbir saut, dengannya mikrofon dari masjid yang di dekatnya. Ketika ada masyarakat satu daerah, mereka tidak mendengarkan azan yang dikumandangkan dengan mikrofon dari masjid utama. Di masjidnya dia, ketika dia berada di masjidnya, azan utama, masjid utama tidak terdengar. Lakin sami'ul azan, tetapi mereka mendengar azan dengannya mikrofon tadi dari masjid tetangganya. Artinya ketika kita mendengarkan azan dari manapun, berarti kita udah tahu masuk waktu sholat. Fala yusannu lahumul azanu bihi fihi. Maka tidak disunnahkan bagi mereka akan azan dengan yang mikrofon dalamnya masjid dia. Ya, jadi tidak disunnahkan azan lagi dengan mikrofon, karena waktu sholat kita udah tahu masuk. Azan tetap sunnah, jangan pakai mikrofon. Karena azan itu selain untuk i'lam, memberitahukan, juga hak sholat. Jadi kalau azan untuk sholat berarti kan nggak perlu besar. Bal azzana muazzinun bi masjidihim bila mukabbir saut. Tetapi berazanlah oleh muazzin di masjid mereka dengan tidak menggunakan mikrofon. Au azzana bihi bi mukabbir sautid dakhili. Atau mengazan oleh si muazzin di masjidnya tadi, bihi bi masjidihim. Azana atau azan ianya si muazzin dengannya dinya masjid mereka bimukabbiri sauti dengan mikrofon dalam. Nah, ini udah lengkap kan? Nah, apa kesimpulannya? Kita punya musalla. Nah, memang azan dari masjid utama nggak kedengaran ke sekitar orang-orang di sekitar musalla kita. Namun ada musalla tetangga yang udah duluan azan, kedengaran. Nggak cukup berarti. Kita nggak perlu azan pakai mic lagi, cukup azan nggak pakai mic atau minimal pakai mikrofon dalam. Nah, itu. Jadi risalah ini saya bacakan lebih kepada kita belajar memahami karya-karya para ulama ya. Nah, ini tidak berkewajiban untuk menerimanya, terserah ya kan. Mungkin ada pendapat lain, teman-teman semuanya mengikuti pendapat lain barangkali ya nggak apa-apa juga. Artinya ini saya hanya membacakan sebagai apa namanya ya, ya khazanah keilmuan. Nah, suka membaca, di setiap ada kesempatan kita selalu membaca, intinya begitu. Faslun, yusannul adzanu bimukabbiri sauti lil kafilati fis sahara. Disunahkan akan azan dengan pembesar suara bagi kafilah dalam padang sahara. Artinya ada sekelompok orang melewati misalkan wilayah-wilayah yang nggak ada penghuninya kan. Ketika mau salat, sunnah azan pakai pembesar suara, nggak apa-apa kalau memiliki. Kama yusannu lil munfaridi fiha, sebagaimana disunnahkan akan dianya azan dengan pembesar suara juga bagi orang yang sendiri dalamnya sahara.
In raja hudura jama'atin. Jika mengharapkan ia akan hadir jamaah. Kita berada sendiri mau salat. Kalau kita berharap ada yang mendengarkan azan jadi datang ikut salat bersama kita, ya sunnah azan membesarkan suara. Nah, kalau kita tidak mengharapkan ada kedatangan orang, berarti nggak sunnah azan pakai pembesar suara, sunnah azan kecil-kecil saja. Wa illa fala. Jika dia tidak mengharapkan akan hadir jamaah, berarti maka tidak disunnahkan azan dengan mukabbir saut. Azan secara kecil tetap sunnah. Nah, lanjut. La yajudul adzanu bi mukabbiri sauti li jama'atin dakhalul masjidal jami'ah. Tidak bolehlah oleh azan dengan mikrofon bagi satu jamaah yang mereka masuk ke dalam masjid jami, padahal qad uqimat fihi jama'atun. Padahal sungguh telah dilaksanakan dalamnya masjid akan jamaah. Kita masuk satu masjid, ternyata jamaah pertama sudah dilaksanakan. Kita mau berjamaah juga. Nggak boleh azan lagi dengan pembesar suara. Tidak boleh azan dengan pembesar suara bagi satu jamaah yang mereka masuk ke dalam masjid. Sementara jamaah sudah dilaksanakan. Kita masuk masjid, orang sudah selesai sholat jamaah. Kita pengen jamaah kan sunnah azan. Tapi jangan pakai mikrofon, azan biasa aja. Dan sungguh telah dilaksanakan dalamnya masjid akan jamaah wansarafu dan mereka sudah pulang malah. Nah, kenapa jangan adzan pakai mikrofon lagi? Jangan sampai orang mengira kok adzannya apa udah masuk waktu sholat lagi. Li'alla yuhima dukhula waqti sholatin ukhra. Supaya tidak mewahamkan ia, yaitu adzan, akan masuk waktu sholat yang lain. Nah, tadi udah adzan sekali zuhur, kok sejam kemudian udah adzan lagi. Jangan-jangan apa udah asar ini? Nah, itu maksudnya. Faslun, la yajuzu li jama'atin nisa al-adzanu bi mukabbiri saut. Tidak boleh bagi jamaah wanita oleh adzan dengan mikrofon. Ada jamaah wanita mau salat jamaah kan? Apa di masjid apa di musalla jangan adzan pakai pembesar suara. Kenapa? Memang suara wanita bukan aurat. Tapi larangannya kenapa? Li'annal masyhur al-mansusa fil karena yang masyhur lagi yang sudah dinas dalam kitab yustahabbu lahumul iqamatu dunal adzan. Disunnahkan bagi para wanita akan iqamah saja tanpa azan, sunnah iqamah saja. Kalau azanat, maka jikalau azan oleh jamaah wanita, walam tarfa sautaha dan tidak mengangkat dia akan suaranya. Dia azan tapi suaranya nggak besar, dia nggak pakai mikrofon. Nah, dan tidak membesarkan dia akan suaranya illama tusmi'u sawahibah. Kecuali yang memperdengarkan ianya wanita akan teman-temannya. Lam yukrah hadza. Nah, lam yukrah, niscaya tidak dimakruhkan akan dianya azan. Jamaah wanita tidak sunnah azan dengan mikrofon. Karena yang masyhur dalam kitab wanita itu hanya sunnah iqamah, nggak sunnah azan. Tapi kalau wanita tetap azan dan dia tidak mengangkat suara kecuali hanya untuk memperdengarkan teman-temannya saja yang sama-sama wanita, tidak makruh. Artinya nggak azan pakai mikrofon ya. Hadza ma dzakarahun Nawawi fi Raudhah. Ini adalah ma yang menyebutkan akan jama oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Faslun, la yanbaghi isti'malu mukabbiri sautil kharijiyyi fi shalah. Tidak sepantaslah oleh penggunaan mikrofon yang bagian luar, mikrofon luar dalam sholat. Sholat jamaah, imam baca ayat segala macam itu tidak sepantasnya pakai mikrofon luar. Sawaun fi shalat fi zalika shalatul fardhi, sama saja. Pada demikian itu salat fardu kal maghribi seperti maghrib wal isya'i isya wa subuh subuh. Au salatun nafli atau salat sunnah kata tarawih seperti tarawih. Nah, kata beliau sepantasnya tidak menggunakan mikrofon luar dalam salat. Baik salat fardu, maghrib, isya, subuh atau salat sunnah seperti tarawih. Pakai mikrofon dalam saja. Illa fi salatil Jum'ah. Kecuali pada salat Jumat. Salat Jumat itu boleh menggunakan mikrofon luar. Kenapa? Li'annaha syiarun fi kulli usbu'in. Karena sholat Jumat itu merupakan syiar dalam setiap Jumatan. Setiap minggu bahasa kita ya. Ruwiya an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan. Ini walaupun nggak ada titik ya, kita baca ruwiya ya. Ada titik aturannya. Ruwiya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Fi wasfi qiraati Rasulillah, dalam mensifati bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ianya Abdullah bin Abbas, kanat qiraatun Nabi, adalah bacaan Nabi itu ala qadri ma yusmi'uhu, di atas kadar ma yang memperdengarkan ianya Nabi.
akan nyaman? Oh, bukan. Kanat qiraatun Nabi ala qadri ma yasma'uhu man fil hujrah. Adalah qiraah Nabi itu di atas ukuran ma yang mendengar akannya ma oleh orang man. Oleh orang yang ada dalam bilik. Wahwa fil bait dan dianya Nabi itu di dalam bait. Nabi di dalam rumah. Nabi membaca, kalau membaca Quran itu hanya sekedar didengar oleh orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Jadi hujrah ini ruang-ruang kamar ya, kamar-kamar di dalam rumah. Kalau Nabi di dalam rumah baca Quran, sholat mungkin maksudnya, Nabi membesarkan suara kedar didengar oleh orang-orang dalam rumah. Nah, Rawahu meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud fi kitab Tatawu'i dalam kitab Tatawu ba babin fi sholatil lailah bab dalam salat malam. Fi kitab Tatawu'i babin dalam kitab Tatawu dalam bab salat malam. Wa hadzal hukmu fi sholatil jum'ah haitsu la yushawwishu mukabbiru sauti masjidan akhara. Bermula ini hukum pada salat Jumat itu segera-kira tidak mengacaukan oleh mikrofon tadi akan masjid yang lain. Tuqamu yang dilaksanakan dalamnya masjid yang lain, sholatul Jum'ah kan salat Jumat. Salat Jumat boleh membesarkan suara kan? Pakai mikrofon luar itu pun ketentuannya. Kalau pembesar suara tidak mengacaukan masjid lain, di mana masjid lain juga salat Jumat. Ya. Wa illa jika mengacaukan, wa illa wa ayyushawis jika mengacaukan, payam bagi khafdu sauti mukabbiri saut, maka sepantaslah oleh merendahkan suara mikrofon, harus dikecilkan. Tujuannya tidak mengganggu orang lain. Bagaimana dikecilkan? Bihaisu la yasilu ila masjidin akhara, dengan segera-kira tidak sampai ianya suara kepada masjid yang lain. Nah, faslun. Yang bagi isti'malu mukabbiri sauti dakhili fi shalah. Sepantaslah oleh menggunakan mikrofon dalam sholat bagi imam. Iza kasuratil jama'atu bila banyaklah oleh jamaah. Dalam satu masjid jamaahnya banyak. Nah, jadi imam itu dianjurkan pakai mikrofon dalam. Jangan nggak pakai mikrofon dalam biar kedengaran. Bihaisu dengan segera-kira ilam yasta'mil lam yusmi'il ma'mumina kullahum. Dengan segera-kira jika tidak menggunakan ianya imam akan pembesar suara, niscaya tidak memperdengarkan ia akan makmum, seluruh mereka makmum. Kalau imam nggak pakai mikrofon dalam, makmum nggak dengar sampai ke belakang. Ketika itu anjurannya ya. Jadi yang bagi ini bisa berarti sunnah. Sunnah, anjuran. Kita nggak menyebut sunnah ya. Karena sunnah takut khawatir memahami sunnah. Nabi pakai mikrofon kan, zaman Nabi nggak ada mikrofon. Jadi sepantasnya menggunakan mikrofon dalam sholat, imam yang menggunakannya bila jamaahnya banyak. Artinya, kalau imam tidak menggunakan mikrofon dalam, makmum tidak bisa mendengar bacaan imam. Sawa'un fi dzalika, sama saja pada demikian itu sholatul jahriyah, sholat jahriyah. Nah, sholat jahriyah kan, sholat malam, maghrib, isya, subuh. Atau sholatus sirriyah atau sholat sir. Sholat duhur pun boleh. Cuma bukan untuk memperdengarkan qiraah. Tapi li ismail intikal untuk memperdengarkan takbir intikal. Faslun. La tukrahu qiraatul Quran fil masjid bimukabbiri sautid dakhili. Tidak dimakruhkan akan baca Quran di dalam masjid dengan mikrofon dalam. Baca Quran di dalam masjid pakai mikrofon dalam enggak makruh. Dengan ketentuan tentunya tidak mengganggu orang yang sholat. Bukan di waktu sholat. Orang sudah selesai sholat ya. Au bidunihi. Tidak dimakruhkan akan baca Quran dalam masjid dengan menggunakan mikrofon dalam. Au bidunihi atau dengan tiadanya mikrofon. In tahaqqaqa, jika pastilah anna sami'ina laha aksaru mimman yatashawwashu biha. Jika pastilah oleh bahasa orang yang mendengar baginya qiraah itu lebih banyak dari orang-orang yang merasa terganggu ia dengan qiraah. Kalau ada yang baca Quran dalam masjid, banyak yang dapat manfaat atau banyak yang terganggu. Kalau banyak yang dapat manfaat, boleh baca pakai mikrofon dalam. Karena lebih banyak manfaat dari mudarat. Tapi kalau banyak yang terganggu berarti nggak boleh. Kenapa? Kenapa boleh? Kalau banyak yang dapat manfaat. Li'annal maslahata aksaru minal mafsadah. Karena kemaslahatan itu lebih banyak
mafsadahnya, kerusakannya. Wa illa, jika tidak banyak yang mendapatkan manfaat, justru banyak yang merasa terganggu pada perahu, maka dimakruhkan akan dianya qiraah. Qala Syekh Abdul Rahman Ba'alawi, berkata oleh Syekh Abdul Rahman Ba'alawi fi Bughyatil Mustarsyidin, dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, jama'atun yaqra'un al-Qur'an fil masjidi jahran, bermula satu jamaah yang membacakan oleh mereka, bermula satu jamaah yang membacakan oleh mereka akan Quran di dalam masjid secara jihad. Wa yantafi'u bi qira'atihim, dan mendapatkan manfaat dengan bacaan mereka unasun oleh manusia. Wa yatashawwashu akharun, dan merasa terganggulah oleh yang lain. Maka jika adalah kemaslahatan, fa in kanatil maslahatu aksara, maka jika adalah kemaslahatan itu lebih banyak minal mafsadah, dari kerusakan, fal qira'atu afdal, maka bacaan itu lebih utama. Ini menurut Syekh Ba'alawi. Satu jamaah baca Quran di dalam masjid, baca Qurannya jihar, dan dapat manfaat. Banyak orang dapat manfaat dengan bacaan mereka. Dan yang lain ada juga yang merasa terganggu. Jika kemaslahatan lebih banyak dari kerusakan, artinya lebih banyak yang mendapatkan manfaat, maka baca lebih baik, baca jihar lebih baik. Wa ingkanat bil aksi, dan jika ada ianya qiraah itu dengan sebalik, malah banyak yang terganggu, kurihat, dimakruhkan akan dianya qiraah. Intaha Fatawan Nawawi. Selesai. Ianya kutipan ya. Kenapa ini jadi Fatawan Nawawi? Tadi intaha, selesai ya, kutipan dari kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Ini saya nggak bisa mengambil kesimpulan, ini harus kita baca semuanya. Faslun. La tajuzu qiraatul Qur'ani bil laili bi mukabbiri sautil khariji. Tidak bolehlah oleh baca Quran di malam hari dengan mikrofon luar. Kapan baca Quran? Ba'da sulusil lailil awali, sesudah sepertiga malam yang pertama. Malam 12 jam kita bagi 3. Jam 6, 12 jam bagi 3 berarti 4. 6, 7, 8, 9, 10. Jam 10. Tidak bolehlah oleh baca Quran di malam hari dengan menggunakan mikrofon luar sesudah sepertiga malam yang pertama. Udah jam 10 ke atas jangan lagi. Ila sobahi, hingga subuh. Ini sering terjadi di malam-malam Ramadan, tadarus ya. Kenapa nggak boleh? Li'anna hadzal waqta waktu niyamin nas. Karena ini waktu, itu waktu tidurnya manusia. Orang tidur istirahat. Wa kadzalika qablahu in kana bijanibil masjidi man ishtaghala fi thalabil ilmi. Demikian pula nggak boleh baca Quran di malam hari, dari maghrib malah. Demikian pula nggak boleh baca Quran dengan pembesar suara luar, pembesar suara dalam boleh. Demikian pula nggak boleh baca Quran qablahu, sebelumnya sepertiga malam pertama. Nah, dari Aisyah sampai jam 10. Syaratnya nggak boleh ingkana, jika adalah di dekat masjid itu orang-orang yang sibuk ya fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu. Di samping masjid, di dekat-dekat masjid ada sekolah, ada pondok pesantren yang sedang belajar kan. Kalau kita ngaji besar-besar kan mengganggu mutalaah mereka. Jika adalah di dekat masjid itu orang yang sibuk ia dalam mencari ilmu, awil zikri, atau dalam berzikir, awil muhadarati, atau dalam muhadarah, awil tuyufi, atau dalam jamuan, au kana may yatadarraru bihi minal marda, atau adalah orang, au kana, atau ada ia di dekat masjid, atau ada ianya di dekat masjid itu man, ini khabar kana, orang-orang yatadarraru yang terganggu ia dengannya suara, minal marda, dari orang-orang sakit, wa nahwihim, dan seumpama orang sakit. Banyak orang sakit di sekitar, kayak di dekat rumah sakit kan. Ada masjid dekat rumah sakit, jangan baca Quran lewat mikrofon luar, terganggu istirahat mereka. Qala Ibnul Jauzi fi Talbis, berkatalah oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis. Maksudnya Talbis Iblis, dalam kitab Talbis. Waqad labbasa iblisu ala qaumin minal qurra, sungguh telah menipu oleh iblis terhadap satu kaum dari ahli-ahli qiraah. Fahum yaqra'unal Qur'an fi manaratil masjid, maka mereka itu membaca akan Quran di menara-menara masjid di malam hari, bil aswatil mujtami'ah, dengan suara-suara yang terkumpul, baca bareng-bareng rame-rame. Dengan suara-suara yang terkumpul, al-murtafi'ati, suara yang tinggi. Al-juz'a, akan satu juz, al-juz'a wal juz'a ini, dan 2 juz. Sungguh telah menipu oleh iblis terhadap satu kaum daripada ahli baca Quran.
Bahwa mereka itu membacakan Quran di menara masjid di malam hari dengan suara-suara yang terkumpul rame-rame, suara yang tinggi, dibaca akan 1 juz dan 2 juz. Fayajma'una baina adzan nas, maka mereka telah mengumpulkan antara menyakiti manusia, fi man'ihim dalam menegahnya manusia dari tidur, wa baina ta'arudi lirriya, dan di antara mendatangkan dirinya bagi riya. Mereka telah terjatuh dalam 2 kesalahan. Pertama, menyakiti orang lain, mengganggu tidur orang lain. Yang kedua, ada semacam pamer di situ ya. Waruya an Abi Sa'id Al-Khudri, telah diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abi Sa'id berkata, i'takafa Rasulullah, telah i'tikaflah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, dalam masjid. Fasami'ahum, maka mendengar ya Nabi akan mereka. Mereka, orang-orang, sahabat-sahabat beliau, yajharuna bil qiraah, mereka membesarkan suaranya dengan qiraah Quran. Fakasyafa satara, maka membuka ya Nabi akan tabir, wa qala, dan Nabi berkata, inna kullakum munajin rabbah. Sungguhnya semua kalian itu yang bermunajat akan Tuhannya. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da, maka jangan menyakiti oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Kecilkan saja suara kalian, jangan menyakiti. Wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qiraah, jangan mengangkat oleh sebahagian kalian di atas sebahagian yang lain dalam qiraah. Jangan mengangkat suara. Au qala fis shalah, atau berkata ya Nabi dalam salat. Dalam qiraat atau dalam salat ya. Maksudnya baik qiraat secara khusus atau qiraah dalam salat. Jangan mengganggu orang lain. Rawahu Abu Daud, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Daud. Faslun. Ja'a fi fatwa lajnatid daimah, telah datang dalam fatwa lajnah daimah. Ini lajnah daimah, mungkin lajnah daimah Saudi apa? Apa isinya? Telah datang dalam fatwa lajnah daimah. Ya. Ini mestinya mungkin nggak ada apa ya. Jadi fa'il ja'a ya. Nah, oleh apa datang? Atau boleh juga datang ianya sesuatu. Apa sesuatu? Dalam fatwa lajnah daimah. Apa sesuatu yang datang? Ini bi'an, berarti tafsir fa'il ja'a. Bi'anna wad'a jihadi radio, dengan bahwa meletakkan jihad radio. Bahwa sungguh meletakkan siaran radio ya. Bahwa sungguh meletakkan siaran radio. Au nahwihi, atau seumpamanya radio, li'iza'atil Qur'an, untuk menyiarkan Qur'an. Bisautin murtafi'in, dengan suara yang tinggi di dalam masjid, yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Qabla maji'il imam, sebelum kedatangan imam, itu tidak boleh iya. Indah, selesai ianya fatwa lajnah daimah. Dalam lajnah daimah ada fatwa menyatakan kita taruh radio, di radio ada pengajian, di HP ada pengajian. Kita taruh, kita nyalakan mic di dalam masjid sehingga suara itu pakai mic luar, mikrofon luar menyebar ya, biar orang tahu ini hari Jumat misalkan ya. Nggak boleh mengganggu orang pikir. Nah. Faslun. Qiraatul Quran bi mukabbiri sautil kharijiyyi laisat min tauqiri kitabillah. Bermula membaca Quran dengan mikrofon luar itu tidak ada ya baca Quran dari memuliakan kitab Allah, menta'zimihi dan mengagungnya kitab Allah. Jadi baca Quran pakai mikrofon luar di dalam masjid itu bukan bagian dari memuliakan kitab Allah. Kenapa ini? Fa yakhruju hadzal sautu kharijal masjid. Maka akan keluarlah oleh ini suara keluar masjid, suara bacaan kita keluar masjid. Wa yabqa kasirun minan nas la yansitun, dan tetaplah oleh kebanyakan dari manusia itu mereka tidak diam. Orang ketika mendengarkan baca Quran juga enggak diam, sibuk kerja kan. Hum masyghuluna anhu bi a'malihim, bermula mereka itu sibuk darinya suara baca Quran dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, wa mukalamatihim, dengan percakapan mereka, wa aghanihim, nyanyian-nyanyian mereka. Wal qari bi jiwarihim, sementara bermula orang yang membaca Quran di dekat mereka itu ya yaqra'ul Quran, membaca ia akan Quran. Orang baca Quran, mereka sibuk kan? Waqat takunul aswaqu amiratan binnas bai'an wa syira'an. Dan kadang-kadang adalah pasar itu penuh dengan manusia, ada yang menjual dan membeli. Wa ma yatba'u dzalik, dan mama yang mengikuti akan demikian jual beli, orang sibuk macam-macam transaksi. Minal lagtin, dari kebisingan, wa kazbin, kebohongan, wa ghasyin, menipu, wa khida'in, mengkhianati, wa mungkaratin, kemungkaran. Wal Qur'anu yutla ala ru'usihim, sementara Quran itu dibacakan akan dia Quran di atas kepala-kepala mereka. Baca Quran dengan pembesar suara luar tidak dianggap menghormati kitab Allah, mengagungkannya. Kenapa?
Karena suara bacaan Quran itu sampai kemana-mana, keluar masjid, banyak orang di sana mereka tidak diam mendengarkan Quran. Mereka sibuk, sibuk dengan pekerjaan, percakapan, nyanyian. Sementara orang baca Quran tadi kan di dekat mereka. Artinya walaupun bukan di dekat, tapi suaranya kedengaran. Baca Quran. Mereka di pasar, sibuk kan. Jual beli, transaksi macam-macam. Ada yang bohong, ada yang nipu orang. Sementara Quran dibacakan. Qala Syekhun Nawawi Al-Bantani, berkatalah oleh Syekh Nawawi Banten rahimahullah, fi Qami'ut Tughyan, dalam kitab Qami'ut Tughyan, apa kata beliau? La yukra'u ayil Quran, tidak dibacakan akan dianya Quran. La yukra'u ayil Quranu, tidak dibacakan akan Quran fil aswaqi, di pasar-pasar. Wala fi mawatinil lagti, dan tidak pula pada tempat-tempat bising. Wal lagwi, tempat-tempat banyak lara, banyak lalai. Wa mujma sufaha, dan pada tempat berkumpulnya orang-orang bodoh yang enggak beradab dengan Quran. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya juzu ta'limu bimukabbiri sauti dakhili fil masjid. Bolehlah oleh mengajarkan dengan menggunakan mikrofon dalam di dalam masjid fi ghairi waktu sholat, pada bukan waktu sholat. Nah, pengajian dalam masjid boleh pakai pembesar suara dalam, tapi pada bukan waktu sholat. Kama dzakarahun Nawawi, sebagaimana yang menyebutkan akannya oleh Syekh Nawawi fi syarah Muslim, dalam syarah Muslim, fi syarhi Muslim. Haitsu qala, sekira-kira berkata ianya Imam Nawawi di sana, an madhabi Abi Hanifah, tentang madhab Abi Hanifah. Apa kata Imam Nawawi? Wa ajaza Abu Hanifah, dan telah membolehkan oleh Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wa Muhammad bin Maslamah, dan telah membolehkan oleh Muhammad ibnu Maslamah. Siapa beliau? Min ashabi Malik, dari sahabat-sahabat Malik rahimahullahu taala. Akan apa yang Abu Hanifah dan Muhammad ibnu Maslamah bolehkan? Raf'a sauti fihi, akan mengangkat suara dalamnya masjid, bila ilmi, dengan ilmu. Wal khusumati, dan dengan perdebatan. Maksudnya boleh membesarkan suara dengan ilmu, mengajarkan ilmu biar tersampaikan kepada semua jamaah, atau dalam menyelesaikan satu perdakwaan. Wa ghairi dzalik, dan dengan selain ghairi dzalik, atau kepada bil ilmi, mengangkat suara dalam masjid dengan ilmu, berkaitan dengan kajian ilmu, berkaitan dengan khusumah, menyelesaikan percekcokan, wa ghairi dzalik, dan lain-lain, mimma yuhtaju ilaihin nas, mimma yahtaju ilaihin nasu, dari perkara-perkara yang butuh kepadanya perkara oleh manusia. Li'annahu majma'uhum, karena masjid itu tempat berkumpul mereka. Wala buddalahu minhu, dan tidak boleh tidak bagi mereka darinya masjid, kan? Biar terdengar, kalau jamaahnya banyak boleh. Faslun. La yajuzul i'lamu binasdid dhallah bimukabbiri sautil masjid. Tidak boleh memberitahukan dengan mencari Tidak boleh memberitahukan dengan mencari barang hilang dengan pembesar suara masjid. Nah, ada barang hilang, kita bikin pengumuman di masjid, kan? Pengumuman barang siapa yang menemukan barang yang hilang. Pengumuman telah kehilangan satu dompet yang isinya ini. Nah, ini di sini nggak boleh nih. Tidak boleh memberitahukan dengan mencari barang hilang dengan pembesar suara masjid. Kenapa? Liwurudin nahi, karena ada nahi. Karena larangan, datang larangan, an-nasdid dhallah, dari mencari barang hilang di masjid. Kalau barang kita hilang di masjid, ya udah biarin. Wakadzalika, demikian pula tidak boleh jami'ul i'lamatil lati, semua pemberitaan allati la tata'allaku, yang tidak tersangkut paut dia dengan masjid. Wala bil qurban, dan tidak ada sangkut paut dengan amalan-amalan baik, qurbah. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan, barang siapa yang mendengar ia akan seorang laki-laki yang syudu dhallatan, yang mencari ia akan barang hilang di dalam masjid, falyaqul, maka hendak berkata ia, la raddahullah, semoga tidak mengembalikan akannya yang hilang oleh Allah. Fa innal masajida la tubna li hadza, karena sesungguhnya masjid itu tidak dibangun akan adanya masjid untuk ini. Masjid dibangun bukan untuk cari barang yang hilang. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Qala Nawawi, berkata oleh Syekh Nawawi, wa yulhaqu bihi ma fi ma'nahu, dan dihubungkan dengannya mencari barang hilang akan ma, yang ada ia pada maknanya mencari barang hilang, minal bai'i, jual beli, bai'i jual, wa syira'i beli, wal ijarati sewa menyewa, wa nahwiha, dan seumpamanya sewa menyewa, minal uqud, dari berbagai macam akad. Artinya masjid
bukan tempat untuk jual beli, tentang sewa menyewa, transaksi segala macam. Nah, lebih kurang seperti itu masih ada, masih ada. Faslon, satu pasal lagi. Yajuzun na'yu ail i'lamu bimauti ahadin bimukabbiri sautil masjid. Bolehlah oleh na'yu. Apa arti na'yu? Ai i'lamu, memberitahukan bimauti ahadin, dengan kematian seseorang, memberitahukan dengan pembesar suara masjid. Ada orang yang meninggal, warga sekitar masjid ada yang meninggal. Boleh nggak kita bikin pengumuman? Pengumuman kematian di dalam masjid pakai mikrofon? Boleh. Jadi na'yu ini pengumuman kematian. Kenapa boleh? Liyusmi'a liyasma'a ashabuhu, liyasma'a, supaya mendengar oleh teman-temannya orang yang meninggal, wa akribauhu, dan oleh kerabat-kerabatnya, wa kullu man sayati, dan setiap orang yang akan datang, ya lit ta'ziyah, untuk ta'ziyah, wa salati, dan untuk salah, wa huduri janazati, dan untuk menghadiri jenazahnya si meninggal. Tentunya yang bikin pengumuman bukan orang meninggal kan. Jadi boleh bikin pengumuman supaya teman-teman orang meninggal, kerabatnya, setiap orang yang mau datang takziah, mau salat, mau menghadiri jenazah, dia tahu. Li anna dzalika wasilatun ilal qurbat. Karena demikian bikin pengumuman di masjid tadi merupakan perantara untuk kurbah, untuk amalan-amalan baik. Jadi orang ada jenazah, ada orang meninggal, kita datang takziah, kita antar dia ke kuburannya, kan itu kurbah. Jadi perantara untuk kurbah yaitu pengumuman tadi, hingga orang tahu datang. Nah, makanya boleh, karena itu dianggap wasilah untuk kurbah. Walil wasaili hukmul makasid, dan bagi wasilah itu kan hukum makasid. Nah, ini kaidah ya, kalau maksudnya baik tadi, jalan menuju maksud yang baik pula jadi baik. Wasabata fi sahihaini, dan telah sebut dalam dua yang sahih, annan nabiyya, oleh bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'a lin nasi an najasyiyah. Na'a maksudnya bikin pengumuman ya Nabi untuk manusia akan Najasyi. Ketika Najasyi meninggal, Nabi memberitahukan kepada orang-orang. Telah sebut dalam Sahih ini oleh bahwa sungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam Nabi bikin pengumuman i'lam bagi manusia akan Najasyi fil yaumil ladzi, pada hari yang mati ianya Najasyi padanya hari. Fa kharaja bihim ilal musalla, maka Nabi keluar dengan mereka ke musalla, ke tempat salat. Wa kabbara arba'a takbiratin, Nabi bertakbir 4 takbir ya. Qala Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi rahimahullah, an hadzal hadis, tentang ini hadis. Apa kata Imam Nawawi? Fihi istihbabul i'lami bil mait. Dalamnya hadis itu ada anjuran memberitahukan tentang si mayit, memberitahukan orang meninggal. La ala surati na'il jahiliyah, namun bukan di atas bentuk pemberitahuan masa jahiliyah. Na'il jahiliyah. Orang jahiliyah juga ketika ada yang meninggal, mereka bikin pengumuman. Cuma bikin pengumumannya beda. Diupahin beberapa orang untuk menangis, menyebut-nyebut kebaikannya. Oh, tokoh pulang luar biasa, sangat dermawan, sangat baik, sekarang sudah meninggal. Nah, itu nggak boleh. Jadi yang boleh itu memberikan informasi, i'lam sekedarnya saja. Bukan pakai gaya jahiliyah. Dalamnya hadis itu ada anjuran memberitahukan terhadap orang meninggal, tapi bukan di atas model na'yi jahiliyah. Tetapi mujarradi i'lam, hanya semata-mata memberitahukan li sholati alaih, untuk salat kepada mayat tadi. Wa tasyyi'ihi, dan untuk mengantarkannya mayat ke kuburannya. Wa qada'i haqqihi, dan untuk melaksanakan hak-haknya mayat. Fi dzalik, pada demikian. Supaya orang tahu, kemudian orang melakukan fardu kifayah kan, memandikannya dan seterusnya. Walladzi ja'a minan nahyi anin nahyi laisal muradu bihi hadza. Bermula alladzi, yang datang ianya alladzi dari larangan dari nahyi, dari memberikan informasi tadi, itu tidak adalah yang dimaksud dengan nahyi itu ini. Ada memang hadis-hadis yang melarang nggak boleh bikin pengumuman ketika orang meninggal, tapi maksudnya bukan pengumuman seperti ini. Tapi yang dimaksud pengumuman jahiliyah. Wa innamal muradu, hanya saja bermula yang dimaksud itu na'yul jahiliyah, yaitu seruan-seruan jahiliyah, al-mustamilu, yang melengkapi ianya seruan jahiliyah, ala dzikril mafakhiri, di atas menyebutkan kebanggaan-kebanggaan, wa ghairiha, dan lainnya kebanggaan. Jadi seperti saya katakan tadi, orang jahiliyah itu terlalu berlebihan memuji-muji orang meninggal. Akhirnya hadza ma yassarahullahu li. Bermula ini itu ma yassarahu, yang memudahkan akannya ma oleh Allah, li bagiku, fi kitabati hadhihi risalah, dalam menuliskan ini risalah. Wa tamat kitabatuhu, dan telah tamatlah oleh menulisnya risalah. Ya. Dan telah sempurnalah oleh menulisnya ma ya.
fi duha yaumil khamis, pada duha hari Kamis, as-saminata asyara yang ke-18 min Dzulhijjah dari bulan Dzulhijjah, 18 Dzulhijjah sanata alfin wa arba'i mi'atin wa tis'atin wa salasina minal hijrah, pada tahun 1439 Hijrah, ala sahibiha afdalus salah wassalam, yang sabit di atas pemiliknya hijrah, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam, itu afdalus salah, semulia-mulia salat dan salam. Di mana beliau menulis fil ma'hadil islami, di pondok pesantren Islam, Nahdlatul Ulum, namanya Nahdlatul Ulum, Kresek, Tangerang, Tangerang, Banten. Di pondok pesantren Nahdlatul Ulum, Kresek, Tangerang, Banten. As'alullah al-karim, aku mohon kepada Allah yang karim, ayyaj'ala hadhir risalata, bahwa menjadikan ianya Allah akan ini risalah nafi'atan linnas, bisa memberi manfaat untuk manusia ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin ya. Wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada akhirnya, ini baca cepat, saya juga mohon maaf atas segala kekurangan, tentunya ada kekurangan kesilapan di sana sini ya. Moga bisa diambil manfaatnya. Walhamdulillah, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.